Puji Tuhan, perkenalkan nama saya Trivena Aprilia Langga, mahasiswi STT Rumah Murid Kristus Bitung, program studi pendidikan agama Kristen. Saat ini saya akan memaparkan video pembelajaran dari mata kuliah Spiritualitas 2 dengan judul materi Hamba Tuhan dan Hobi. Nah, hobi adalah kesukaan, kegemaran, kesenangan akan suatu hal. Dari mana hobi ini? Hobi adalah naluri dan need. Hobi adalah sebuah naluri manusia yang berdasarkan atau yang berasal dari kebutuhan dasar. Contohnya, manusia rohani. Manusia rohani itu memiliki kebutuhan dasar. Nah, pertanyaannya, dari mana muncul hobi? Hobi bisa jadi sebuah tanda talenta, potensi, berkat, anugerah yang Tuhan berikan, baik dari manusia jasmani dan manusia rohani. Nah, menurut penulis buku The Purpose of Driven Life, manusia punya keunikan masing-masing. Manusia itu memiliki shape. Shape ini apa? Karunia rohani yang Tuhan berikan kepada manusia, yaitu S. Spiritualitas, gift. H. Heart. A. Ability. P. Personality. Dan E. Experience. Nah, untuk spiritualitas gift atau spiritual gift atau karunia rohani, dan heart apa yang menjadi ketertarikan, dan A untuk ability yaitu kemampuan atau kecakapan, dan P untuk personality yaitu kepribadian, dan E untuk experience yaitu pengalaman. Tuhan bisa memakai hobi kita dengan tujuan untuk mempermuliakan Tuhan. Karena ketika hobi kita bermain musik, kita bisa menggunakan musik untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Hobi kita bernyanyi, kita boleh menyanyi sambil memuliakan nama Tuhan. Tetapi kita harus juga berhati-hati terhadap hobi. Mengapa kita harus berhati-hati dengan hobi? Yang pertama, kita belajar dari kasus Esau dan Ishak. Esau dan Ishak dalam Kejadian 25 ayat 27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang dan suka tinggal di kemah. Nah, mengapa kita belajar dari kasus ini? Karena Esau itu memiliki hobi, yaitu berburu, dan dia pergi berburu. Dan jadi pertanyaannya, apakah di tempat bapaknya Ishak itu tidak ada hewan-hewan untuk dimasak dan lain sebagainya? Tentu ada, karena pada saat itu Ishak merupakan orang kaya. Namun Esau ini pergi berburu hanya untuk memuaskan keinginannya sendiri. Kemudian ketika dia pulang, dia merasa lelah. Tanpa berpikir panjang, dia menjual hak kesulungannya dengan semangkuk kacang merah daripada Yakub. Nah, hobi bisa membuat orang kehilangan akal sehat, sama seperti Esau. Dia menjual hak kesulungannya, kemudian yang terjadi adalah apa? Pertentangan dan juga perkelahian, terjadi pecah belah antara Yakub dan juga Esau, di mana Esau benci terhadap Yakub. Kemudian Salomo. Kesuksesan Salomo itu menjadi pesimis dan berpusat pada dirinya sendiri dan bukan berpusat pada Tuhan. Pengkhotbah 2 ayat 1-11. Hati-hati pada hobi yang dapat membawa kepada kehampaan. Nah, segala sesuatu yang kita miliki termasuk hobi atau potensi harus berpusat pada Tuhan. Anak Tuhan harus memiliki prinsip ini, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus berpusat semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Roma 11 ayat 36. Nah, bagaimana berhobi dalam konteks hamba Tuhan? Yang pertama, pastikan hobi kita itu memuliakan Tuhan. Kedua, pastikan hobi kita tidak menjauhkan kita dari Tuhan. Yang ketiga, pastikan hobi kita tidak mengorbankan hal-hal penting dalam hidup kita, contohnya kesehatan, keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, carilah hobi yang memiliki nilai tambah. Kemudian yang kelima, milikilah pengendalian diri dalam hobi. Nah, terutama untuk kita hamba-hamba Tuhan, jangan hobi itu menjadi suatu alasan untuk kita tidak mau melayani Tuhan. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan tentang hamba Tuhan dan hobi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.